Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi kita balik lagi di ngobrol bareng Langga. Hari ini momennya sangat luar biasa sekali karena memang Menang panggil sudah Mas ya. Iya, teman Jadi, lama. Saya kenalkan dulu Agus. Jadi Menang panggil tetanggaan, tapi memang istilah nama ngobrol kima belum pernah ya istilah ngobrol kita lebih lama lagi karena memang hanya dah saperluna lah. Jadi teman-teman saya perkenalkan ya, nama Agus. Agus ini adalah teman tiluting ya. Nyoti alit. Wah pokoknya mah tahun lawas lah, generasi 80-an lah. Iya. 80, pokoknya mah apal SD na, SMP, yang memang prosesnya memang panjang gitu ya. Jadi istilahnya mah lama kita ketemu, mungkin sekitar setahun 2 tahun sampai mungkin beberapa tahun. Akhirnya beliau Agus ini sudah menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi memang salah satu tokoh agama juga di Ciomas. Belajar ya sambil belajar gitu. Luar biasa. Yeah. Karena memang istilahnya mah kumahnya gede di Ciomas, berkarya di Ciomas. Jadi memang kaubek lah Ciomas mah gitu. Insya Allah. Jadi belajar untuk menjadikan bahwa anak daerah itu bisa berbuat banyak gitu. Wah, luar biasa, gitu. Betul. Itu. Jadi tema hari ini kita adalah what will we do from Ciomas. Jadi apa yang bisa kita perbuat untuk sesuatu yang lebih besar dari Ciomas. Ya. Luar biasa. Sebelumnya sebetulnya itu siapa sih ya? Yes. Kalau boleh teman-teman tahu. Abdi gitu. Abdi tinggal di dia nyati alit Serang Langga, pernah di Kawit. Wah, masih zamannya zaman sok ngadu kaleci, booster kayak gitulah gitu. Zaman baheula. Belum mengenal yang namanya handphone yang kayak gitu, alat-alat teknologi seperti zaman ayeuna gitu nya. Tapi itu masuk tuh kamera sih masuk lah. Masuk. Heeh, itu sana masuk lah. Jadi kalau ada sedikit kurang miring mohon maaf. Jadi kita one man show. Jadi benar-benar tuh mulai segarup aku sorangan, tapi ke depannya ada tim. Tapi lo gini loh, Pak. Iya. Apa yang lihat yang baru lah terutama baik itu untuk diri plus juga mungkin untuk daerah Ciomas dan juga mungkin orang-orang nak. Ya, di katahi kuah gitu nya. Pami kapungkur makan orang teh dikawit anak-anak gitu nya. Anak-anak biasa di namanya teh di paparinan pituduh gitu ku sepuh teh. Tah ayeuna mah jantan kebalik gitu. Jadi sepuh anu nganggap orang teh anu tiasa naon maparinan nasihat gitu ka sepuh teh gitu. Teh ini menjadikan ke asa berat gitu ke abdi nyalira dipandang tapi ku alalang tadi disebutkan jadi tokoh agama itu sebenarnya masih belajar gitu, tahap belajar gitu. Luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan adanya pengakuan dari daerah gitu nya bisa termotivasi lagi buat kita untuk menjadikan lebih baik lagi ke depannya, sehingga tanggung jawab itu bukan hanya buat kita sendiri gitu nya, tapi buat diberikan membawa kebaikan untuk masyarakat di sini supaya lebih baik lagi ke depannya gitu. Dan insya Allah dengan bantuan tokoh masyarakat di sini yang dulunya mungkin remaja tapi sekarang sudah menjadi dewasa, itu bisa menjadi faktor pendukung buat memajukan daerah kita lah intinya. Luar biasa. Seperti itu. Tapi mohon maaf sebentar ya, kita set dulu kamera. Kok agak ringing ya? Miring. Cukup. Semoga ada perubahan. Nah itu intinya. Luar biasa. Jadi kan gini loh. Secara usia kan sebutlah senior ya. Orang udah termasuk senior gitu ya. Jadi kan memang gini loh. Orang kan baheula ngalaman di Gebuku nanti. Ku Solo Terus nanti ku Awi gitu nya. Mun misalnya orang tarang ngaji, mun misalnya orang bacaan salah gitu. Segala rupana lah. Gitu. Artinya kan sekian tahun berlalu anu ngawuruk ulang lah gitu nya, kan semakin kolot itu tah. Tah gitu sama. Jeung urangnya lamun nu kolot semakin kolot, urang oge berarti kan otomatis ngilu kolot. Ya gitu. Jadi itu artian
orang boga tanggung jawab leuwih gitu teh. Nah, Jadi gitu. kan komo ayeuna muncul generasi anyar kan meureun ayeuna kan baru daftar ya batua. Iya, lumayan. Iya, jadi generasi Cioma ayeuna geus robah gitu teh. Jadi baheula mah kan ulin teh meureun istilahna mah ukur lalang teras si Lukman adas terus Ngariungnya di bumi itu. jadi ukur aya 5-an, 10-an lah paling bar teh nu gede lah. Selang waktu berubah, Ya. orang jadi nu gede, bruyok ke generasi baru gitu nya. Jadi memang kerasa kalau tadi didinya gitu teh. Anu memang dituntut ku lingkungan, ku segala halnya jadi Segala memang aspeknya. segala aspek orang dituntut gitu nya dari mulai nges bisa merenang ke masyarakat, ditanya kawin iraha. Nah, eta paling ieu. Pak, Paling bosen malana paling bosan eta teh. Terus Iya. memang geus kawin boga budak sabaraha hiji jeung memang realitanya Ya, emang itu fakta di tujuan masyarakat. lah. Dan memang berarti tanggung jawab perlu jadi kumaha istilahnya. Jadi bahan renungan lah, refleksi Iya. bahwa memang ayeuna urang kudu hayang-tayang daek-daek urang bagian ti Ya, masyarakat. kudu siap gitu Kudu lah. siap. Siap. Jadi memang istilahnya menyesuaikan didinya gitu ya. Mm-mm. Tapi gini loh, selama sekian tahun ya selama jarang ketemu gitu ya. Iya. Apa yang menurut baru dia? Baru di sini. Dalam artian istilahnya mah kan, jadi kan teman-teman gininya. Waktu dulu kan istilahnya mah beda sekolah. Jadi Iya. waktu dulu lah istilahnya maksudnya kan memang istilahnya mah ayeuna Agus udah biasa jadi khotib, udah Alhamdulillah biasa itu belajar ya. udah biasa ngisi-ngisi kegiatan yang berkaitan dengan agama. Jadi kan memang di antara jeung si Lukman ting mah lalang si Lukman jeung Ai sebenarnya jauh lah gitu dah. Karena memang luar biasa sekali gitu nya untuk usia ayeuna lah, usia 25 ka luhur menjadi diperhatikan oleh masyarakat luas. Itu keren, Wak. Ya, itu juga menjadi apa ya, ruang sempit bagi kita untuk melangkah ke apa ya, ke arah yang maksudnya bukan sempit di sini. Jadi kita teh kalau jadi orang yang biasa-biasa aja itu tidak terpandang di masyarakat. Jadi kita mau melakukan apapun bebas aja itu, santai aja. Tapi kalau sekarang udah ada misalkan amanah dari sepuh, dari gimana, udah ada dapat kepercayaan dari masyarakat contohnya kayak gitu. Seakan-akan kita tuh jadi apa ya, melaksanakan kehidupan itu dengan cara hati-hati lah gitu, supaya tidak mengecewakan kepada masyarakat dan juga intinya buat kita juga. Tapi itu diambil pelajaran buat kuama gitunya. Yang tadinya kita teh suka nakal-nakal, jadi ada perubahan lah. Iya, jadi ada penyetop. Duh, kita teh masa kok orang lain bisa memagahan kia-kia, meskipun itu masih belajar gitunya. Kita mah hanya bisa menyampaikan saja. Untuk pengamalannya itu kembalikan kepada diri kita, itu masih tahap belajar gitu ya. Jadi setiap kulalang tadi sebutin sok khotib, sok khutbah gitu ya, atau napi sok mengisi pengajian, itu sebetulnya bukan untuk mengisi ke mereka gitu, tapi untuk mewasiati diri pribadi aja gitu, intinya kayak gitu. Mudah-mudahan ku atosna nyampaikan materi kanu sanes, urangnya jadi termotivasi bisa ngalaksanakeun eta. Sabab aya hadis anu nerangkeun nya, barang siapa yang sudah mengetahui hukum agama kemudian mengajak kepada orang banyak dan tidak yang menyampaikannya itu tidak melakukannya, bahkan di nerakanya itu secara terjemah bebas nanti ya, intinya ke sana. Jadi dipuih-puih cenah di nerakana teh nepi ka si puji tante kalaluaran itu naudzubillah minalik pisan gitu nya. Jadi niat saya itu bukan untuk mengajarkan, tapi mengajari diri sendiri aja itu. Adapun dari masyarakat atau dari mustami yang hadir di sana terketuk hatinya, mungkin itu hidayah dari Allah yang menjadi wasilah melalui saya gitu, mungkin kayak gitu mungkin. Dan juga Lalang gimana nih kegiatannya sekarang baru ketemu lagi ya berarti. Betul. Kalau dulu mah sering main teh ke sini, ke Balongnya, Cikulon, Jingkang, terus kan dulu mah gitu-gitu aja nya kegiatanna teh. Biasalah sareng si Lukman geuningannya ngabolang, ngaliwat, beasna sakedik tapi biasana sakedik laukna lumayan loba gitu, bogo kadang kala itu dialaan gitu nya. Tapi mun urang bicara baheula kitu nya kumaha nya dari mulai baheula mah istilah kieu nya
istilah HP, istilah Ya. istilah rame di grup gitu. Zaman ayeuna malah gitu nya. Ulin gitu tah. Yang abring-bring gitu nya. Abring, Mariung. Cikulon yang layangan, terus Congkaknya. congkak, sepak bola, busper, kemudian istilah nama ngarusak sawah mah nggak lain ngarusak sawah karena sawah garing jadi kun lapang Cikulon Ciruma wah ya Ini Allah lapang di sawah batur gitu. Nah, jadi itu lumayan lah. teman-teman ya kalau main ke Ciamas ada satu daerah namanya Ciruma ayah kan itu sih ya Masih ada tuh di sana. Ciruma ayah sawah legana luar biasa jadi memang datar tema alusna teh datar luhurna kebon awi handapna datar Aya walungan alit. aya walungan leutik solokan garing eta ide mun misalnya kudu malodo teh make kokolor make sangsang mawa cai dinu teh kalian tonggong lumpat kali itu wah zaman-zaman Pernah teh pas saya gini nuju main bola haus kan teu nyandak cainya teu bekalan sepertos gitu teh pas ayeuna aya segala rupa tersedia gitu nya. Aya cai gini sirah cai. Kitu we langsung nyedok gitu. Duh eta paling konyol gitu. jadi mau daraekeun nya Ya moal lain mah gengsi moal, jeung anda. gengsi jadi memang baheula nya kasebutkeun nu ngaranna asar cai darah rinum ya Allah Gusti tapi harita istilah gering nyeri beuteung istilah gering naon nya Masih alami mungkinnya masih alami gitu dulu mah. bisa alami bisa mungkin baheula teu dipikir teu dirasa meureun gitu tah da baheula mah nu kasebut gering cilaka teh misalah hungkul Paling misalnya diadu jeung baturnya gabret gitu. Bincurang main gitu bola. tah. Istilah sugan nyeri beuteung, istilah sugan nyeri naon. Jadi memang perubahannya luar biasanya. Ya. Berarti kan mungkin lamun urang teh leutik teh 20 tahun yang lalu mungkin ya. Iya, atau Ekstrim, selama bisa lah tuh. 20 tahun yang lalu jadi perubahan zaman teu karasa gitu. Jadi memang Luar biasanya. tapi pernah menyadari itu bahwa gini kan sekolah gitu teh. Nah, pernah sih gitu. Orang teh kieu wae gitu nya. Aduh. Apalagi Aduh, ningali gitu, Pak. ningali lalang gitu nya. Perubahanna teh luar biasa gitu nya. Ti kawit fisik. Luar biasa na bari kieu nya. Iya, jadi sudah terbukti pisan itu perubahan teh. Jadi memang kieu loh ting aya ting eueuhnya fotona cuma memang baheula kan keur leutik hideung. Saya di dia nya alang ya. Aya, Jadi aya, foto di dia asal ninggal gitu. Nuju ku celek keneh. Geus buku mah leutik, begeng, hideung, anjir kumaha gitu. Begeng gitu tah. Hampir sekian tahun berubah gitu. Jadi memang jadi sagede kieu jadi luar biasa. Alhamdulillahnya. Si suluk tah anu lamun ngariung ti luar sigana rame ya. Rame tah aya pengalaman-pengalaman anu luar biasa we nya salami ngabolang bersama itu. Jadi kan kieu aya. Urang kan sebutnya 20 tahun yang lalu nya. Ya. Pas ayeuna balik dikali 20 tahun kemudian. Urang kan bisa nyaritakeun kumaha perkembangan zaman, kumaha perkembangan leuweung, Tah gitu. kumaha perkembangan lingkungan, kumaha perkembangan segala rupa lah gitu nya. Berarti kan budak ayeuna mah dimungkinkeun gitu nya. 20 tahun kemudian mereka bingung rek ngobrol ke naon. Iya. Baheula zaman FF. Geus gitu unggul. Baheulanya zaman Mobile Legend. Gitu unggul. Jadi anu perlu dikhawatirkan teh eta generasi 20 tahun kemudian anak-anak yang kena analitik jadi kena dewasa Bahkan juga nanti moal apalan naon ngurak juga nambah. Zaman ayeuna geus semua ayeuna udah gak itu, Pak. Iya. Ngurak terus naon di geus semua apa lah. Marak, mau apa lah itu mah. Aduh. Itu loh, jadi bener loh, itu emang harus jadi perhatian ke urang gitunya di mana ngurak semua bakal hilang. Iya, bakal hilang. Semua bakal hilang. Usia temakan zamannya. Jadi kan kayak baheula mah kan generasi teh generasi tua, generasi menengah lah, generasi muda lah sebutkeun. Nu tua mun usia 40 kaluhur, nu muda usia 20 kaluhur, nu mudanya itu nu menengah 20 kaluhur, anu muda nya 5 tahun kaluhur lah. Usia dibagi 3 lah. Iya. Otomatis kan BBJ teh kan ti kolot kanu nengah kanu ngorak. Gitu. Geser deui generasi tua meninggal. Kan generasi menengah jadi kolot, anu teh ngorak jadi menengah, muncullah generasi baru. Ya. Tah generasi urang teh kan istilahna mah nu karalot ayeuna ya, kolot urang ya. Tiba-tiba marawat habis semuanya. Urang kan ngilu kolot. Ya, otomatis ngilu kolot. Orang oge teh bingung rek ngawaris naon kita tentang masalah sapopoe di urang.
Ngurak. Mungkin ku zaman aya mah meureun ternak gitu nya. Ya gitu. Teu kudu susah payah dengan belut seperti etanya. Bisa, tapi memang aya positifnya di dinya mungkin ya. Ya. Orang bisa mere tentang belut, mereka generasi anyar merenya sebutlah ternak mungkin. Ternak ya bisa. Kemudian misalnya generasi marak mungkin ternak oke generasinya. Jadi kan memang perubahannya luar biasa. Merinding sih ya sebetulnya. Iya, betul. Apalagi kalau ningali ka budak ayeuna gitu nya. Dititah aja pan urang malah mau dititah aja gitu nya. Di segi ieu na segi naon pergaulan urang nuju baheula gitu nya. Dititah aja teh jang haji. Enak tos mulai tos waktosna kanggo ngaos. Ditunjuk sakali kitu ku kolot langsung kan baheula mah nya. Otomatis lu ngaraji, ngariung. Da soalna naon can aya nu kieu, can loba pada malam anu mata kahambat kana ngaos teh. Heeh. Kapungkur mah. Jadi dikhawatoskeun teh ayeuna mah media semakin meluas, semakin banyak fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan belajar. Tapi kadang keimanan dalam dirina atanapi naonnya Patuhna. tah gitu patuhna teh rada kurang gitu nya. Coba lalang pernah teh nih aya budaknya di sauran. Jang naroskeun nya. Heuk si mukana teh henteu ngaliekeun nya. Cuy kieu teh melan ka mana nuju ieu nuju main. Ai kulon mana misalnya tanya cicing we kieu teu diliuk deasan asa dikacangin gitu. Itu perbedaan mungkin dari sikap mungkinnya di Ya dari attitude lah. Jadi memang itu jadi gini loh. Mungkin tuh teknologi semakin maju tapi orang belum siap. Itu bisa jadi faktornya. Bisa jadi faktornya gitu nya. Kadang teknologi itu kan kebanyakan anu dilihatku gitu nya. Semakin mudah kita mendapatkan apapun yang kita inginkan, tapi kadang sulit untuk memisahkan mana yang baiknya, mana yang jeleknya. Pengalamannya pribadi, pengalaman mau badai searching perkawis misalkan akhlak Nabi lah gitu ya. Pas begitu dibuka banyak iklan naon kalar itu nate seueur ngomenu kalar itu palaribu gitunya kalar itu. Sedangkan kepada materi inti yang menjadi tujuan yang akan kita cari gitu nya kadang diakhirkan wah waktu 2 jam ya. Padahal mah materinya belum tersampaikan. Itu yang mungkin menjadi permasalahan dengan maraknya teknologi yang semakin canggih, tapi kadang banyak yang menjadi merugikan diri sendiri kalau kita tidak bisa menggunakan, bisa memilih mana yang positif buat kita dan mana yang negatif buat kita. Itulah intinya gitu ya. Bisa memfilter diri kita supaya tidak terjebak kepada hal-hal yang negatif yang ada semuanya di dalam teknologi itu gitu. Oke, luar biasa. Plus juga mungkin gini ya. Ada beberapa hal yang kulalang temukan gitu nya. Jadi dia ya anak atau sebut saja murid itu lebih cerdas dibanding guru. Bisa jadi di zaman sekarang tuh. Ada loh menemukan gejala seperti itu loh, kondisi seperti itu. Jadi ketika guru menerangkan ini teh, bung nggak bosen, nulain lah gitu teh. Jadi segi positif oke, tapi kan dari segi dari mulai prakanana, jadi memang berarti mau tidak mau guru juga dipaksa harus berubah sebetulnya. Harus lebih selangkah lebih di depan daripada murid gitu atau anak-anak gitu. Bahkan kan di pelajaran itu suka disebutkan ya. Untuk materi selanjutnya insya Allah kita akan bahas ini. Jadi si anak teh otomatis seakan-akan disuruh mencari materi yang akan kita sampaikan di minggu depan gitu ya. Jadi kan secara tidak langsung mereka itu sudah bisa memahami atau bisa memahami dan mendeskripsikan mungkin kayak gitu. Nah, kalau kitanya mungkin agak ketinggalan dengan anak, ya mungkin itu bisa jadi hambatan juga untuk pendidikan. Ya menjadi bosan teh atau gimana? Mau terus apa misalnya teh. Padahal yang saya ketahui ketika kita menjadi seorang murid, meskipun kita sudah hafal tentang suatu ilmu yang disampaikan oleh guru, ya kita diam saja gitu ya. Jangan seolah-olah mengatakan sudah tahu Pak itu mah ini itu salah satu etika ketika kita menjadi seorang murid gitu ya. Insya Allah Rasulullah juga lebih menghargai orang yang punya etika atau adab yang baik ketimbang orang yang cerdas tapi tidak beradab gitu ya. Jadi itu sikap lebih ditekankan sekali untuk pendidikan kalau kita membahas tentang pendidikan gitu ya. Oh ya teman-teman saya utamakan dulu Agus ini salah satu juga guru ya. Ya insya Allah itu juga masih belajar sama seorang pengajar di mana
Di SMPN 1 Tanjung Medar. SMP 1 Medar. Jadi Di daerah kita lah, masih daerah Jadi kita. istilah nama didinya lah, bukan maksudnya jadi memang lingkup orang gitu ta. Iya. Jadi berarti kan juga menyaksikan mungkin ya. Pasti Iya, pasti apalagi. menyaksikan, bukan menyaksikan. Berarti kan anak-anak sudah Langsung terjun lah gitu. langsung terjun. Anak-anak sudah berubah. Guru. Jadi kalau kita bicara guru dan murid, berarti kan otomatis gini ya. Anak berubah. Iya. Kalau usia kita jadi seorang guru, ya usia 25-an lah, masih usia produk, ya masih luar biasa lah gitu kan. Kita bisa mengimbangi loh perkembangan teknologi gitu. Tapi kan kalau kita bicara tentang guru senior kita yang memang usianya udah 50 tahun, udah hampir mau pensiun. Iya, itu. Berarti kan itu kurang lebih mereka dipush, dipaksa untuk bisa mengimbangi teknologi sekarang yang mana notabene-nya pergerakan HP itu cepat sekali gitu ta. Kalau kita bicara bahwa lama hayang melak kan ternak lele istilahnya kan di urang macam aya ya. Aja. Can ada. Jadi kan ketika kita cari di internet ternak lele, orang bisa langsung cerdas loh. Bisa nyaho gitu ta. Berarti terlepas dari pembuktian atau tidaknya, mereka sudah mulai bergerak untuk bisa membuat ternak. Meskipun dari segi pengalaman belum ada gitu ya. Itu yang perlu kombinasi dengan orang yang lebih tua, perlu koordinasi dengan yang istilahnya yang lebih senior. Ya itu. Di sana fungsinya jadi memang satu ikatan yang marilah kita sama-sama harusnya kadinya. Har mungkin ngora tergebu-gebu anu kolot aing-aingan. Jadi awas sinkronisasi gitu tah. Padahal harusnya berkombinasi harusnya kombinasi. Jadi harusnya kolaborasi. Jadi nu kolot bisa kieu, nu menengah bisa kieu, nu ngora bisa kieu. Jadi memang tiga faktor tersebut bisa menjadikan khususnya di Cioma sebetulnya mah jadi banyak perubahan. Saling melengkapi lah intinya gitu ya. Karena kan di orang teh generasi kolot kan udah hampir hilang loh. Iya. Teman-teman udah hampir hilang loh. Di kita itu paling barter usia berapa? 40-an ya? 40-an. 40 50 karena lebih dari 60 lebih dari 70 itu udah hampir 1-2 orang. Iya. 1-2 orang. Sedikit lah langkahnya. Berarti kan kalau kita bicara tentang 20 tahun lagi kolot bareng lah itulah kesebut ke nama. Jadi memang lamun tadi sikapi dengan baik dan benar, bakal anak-anak bisa jadi korban teknologi sebetulnya. Teknologi. Betul. Jadi perlu jadi kesinambungan. Ya apalagi di sekarang kan meskipun di kita sinyalnya ya. Gimana sinyalnya? Bagus tadi lumayan di sini mah asa bagus etik. Anger tengharu loh. Oke, teman-teman gini loh. Kan ya di depan rumahnya. Di depan rumah itu 4G. Nah, udah buka pantau masuk ke dalam 3G. Mau masuk ke jadi 3G. Semakin ke kebun 2G, 1G. Jadi semua sinyal ada. Semua sinyal di sini ada. Jadi memang salah satu tentang mungkin ada hikmahnya lah supaya orang terlalu main TikTok aja main jadi sedikit bisa break tina teknologi lagi. Teknologi kira itu luar biasa itu aslinya ya. Jadi orang kan mengalami semua itu. Dari mulai generasi 90-an orang apa, generasi 2000 orang apa, generasi 2010 orang apa. Jadi kan orang bisa milenialnya sekarang milenial kan udah kagerus sebetulnya mah. Tapi alhamdulillah katanya orang bisa tahu gitu Pak, dari mulai perkembangan baheula tapi ka ayeuna orang mengimbangi gitu tah. Ada di lingkup tersebut. Kaget sebenarnya. Pasti. Jadi kita teh kumanya asa cikeneh gitu nya. Asa cikeneh gitu. Tapi anak sudah dituntut sudah menjadi mungkin istilahnya jadi pemuda lah kayak gini. Gimana sikap pemuda yang baik itu untuk bisa memberikan tauladan kepada generasinya gitu nya. Sedangkan kita juga oge masih beranggapan masih anak-anak sih kita kayak gitu nya. Asli loh. Jadi asa karek umur 15 tahun, asa karek umur 20 tahun. Tapi bentena nu baru udah kapungkur nya dari segi kekompakan itu masih bisa terjalinnya solid lah gitu intinya. Coba anak-anak sekarang pasti main sendiri pun itu bisa asik main karena ayah nu kieu teh ya. Jadi segi sosialnya itu agak berkurang gitu nya di zaman ayeuna mah. Kalau kita mah kan TV lah dulu belum semua orang punyanya. Misalkan minggu orang nonton Power Ranger lah, bisa Sablang lah kayak gitunya. Di mana di rumah sana ngumpul kan di sana.
mun iklan nonton, mun iklan orang ngawadul biasa gitu ya. Pas udah khusus deh kieu. Tapi sekarang zaman sekarang Mantap asik sendiri aja terus. gitu ya. Kayak gitu. Itu mungkin pernah saya di eta ku guru nuju di MTS gitu ya. Soalnya teh balik eta teh ngaliwat ka payeuneun kitu nya. Abdi teh kieu we di masjid di pinggir masjid lah ya, khusus kieu. Jang nuju naon? Bapak geuning atuh tungkul wae cenah eta budaya tungkulisasi di ingu wae. Nyapa cetek teu tahu kan itu otomatis orangnya kajebak katanya. Teu apal saha nu ngalewat gitu meskipun eta teh teu kudu ditengali oge katanya. Suami istri mah ai eta mah kan anu orang kenal tapi orang seakan-akan teu kenal kan kayak gitu sekarang mah gitu. Oh, ya istilah tungkulnisasi. Ya itu keren. Itu bahasa si Bapak lah. Oke, itu keren loh. Jadi memang tungkulnisasi ini udah menyebar, udah membudaya. Itu yang jadi bahayanya. Jadi kalau kita sering tungkul, orang tak apal, naon bakal murag di luhur gitu tah. Jeung orang mau istilah mah itu betul lah, tungkulnisasi. Jadi itu tantangan terbesar sekarang ada tungkulnisasi di mana sedih loh hasilnya. Ya, ketika melihat generasi sekarang, kieu gitu. Iya. Kieu ya Allah Gusti. Kadang-kala habis baterainya langsung dicas sambil main juga gitu. Gak ada perubahan loh. Udah jadi memang diulah-ulah dan nggak jadi kecanduan. Diulah paksa oge babaturan kabeh gitu. Emang zamanna kieu gitu. Kedak gitu. Jadi memang istilahnya mah tapi setuju tak kita itu kecepatan loh tentang teknologi. Bisa disebut gitu tak? Bisa setuju sih. Karena cepat di dia teh mungkin ya tadi cek Alang disampaikan belum siap untuk menerima. Kalau sebelum siap menerima teh ya kita siap tidak dengan konsekuensi dengan adanya teknologi yang di zaman sekarang yang sudah semakin canggih. Tapi bisa tidak kita teh misalkan tidak terlalu mengandalkan teknologi itu. Maksudnya tidak mengandalkan teh. Kalau saya pernah baca gitu ya, mungkin ini dari segi religinya. Bisa tidak kita jadi dikir kepada Allah itu tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Masih kuat tidak kalian misalkan dengan berdagang, dengan berjualan, dengan bekerja apapun tapi hati kalian masih ingat kepada Allah. Nah, intinya kalau misalnya kecepatan teknologi yang sudah semakin cepat kayak gini itu bisa kita terima manakala kita juga bisa memfilter diri kita supaya tidak terlalu fokus ke HP unggul ke teknologi eta gitu nya tanpa melupakan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan, kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa melalui ini gitu ya. Gitu tuh di aspek sosialnya. Tapi untuk anak-anak itu luar biasa sangat masuk udah dipahami kan kok anak-anak mah. Kalau orang tua itu mungkin ada sedikit kesulitan gitu ya. Nah, anak-anak itu kalau tidak diarahkan mungkin mereka akan kajong-jonan lah istilah kayak gitunya. Nggak lagi terus di kotanya sudah semakin kelihatan lah faktanya gitu ya. Terlihat. Bahkan di urang awan sinyal mereka bela-belain ke mana kajingkang teh bagus sinyalna riungan bahkan jam hampir maghrib masih di sana. Coba itu kan waktu kuota itu sudah memfokuskan diri kita magnetnya jadi kanu kieu we. Itu yang cek sedih gitu nya di waktu sholat kadang husu HP. Nah, itu yang menjadi nilai negatif yang bisa kita ambil dari akibat dari teknologi ini gitu ya. Kalau kita tidak bisa memilah dan memilih mana yang terbaik buat kita dan mana yang terburuk buat kita dari teknologi ini gitu. Tapi untuk pemahaman atau pembelajaran itu bagus ya teknologi itu. Cuman cek Alang tadi kita belum tahu belum tahu tentang ternak lele, tapi kita bisa melihat di YouTube gampang kan tinggal mempraktekkan dan juga mencari ahli yang bisa membimbing kita untuk pembuatannya kan kayak gitu. Udah kayak gitu aja. Betul lah. Jadi perlu kita sangat dewasa untuk menyikapi. Gitu. Artinya kan orang terlena dengan teknologi. Artinya kan memang dari modal YouTube ya apa sih yang nggak ada di YouTube atau apa sih yang nggak ada di internet? Dari mulai orang tanya honyan bolunya, ya cara buat bolu. Ada nggak tutorial bolu? Ada banyak loh salah. Luar biasa banyak.
Ayeuna urang teu bisa nyieun naon sih ngaranna zamanna teh? Barbecue. Barbecue gitu tah. Apa sih yang nggak ada di YouTube? Semuanya ada. Cara membuat barbecue, cara membuat sate, kemudian juga dan segala rupanya. Bahkan nanti bikin tutorial melak cikur juga nama kayak pasti ada. Ada loh, ada. Hiji waktu ada tutorial melak cikur, tutorial melak bawang, tutorial nanti melak sengon, melak semua bakal ada. Jadi engke bukan mengecilkan ya, cuman kan peran orang-orang tertentu bakal bukan berarti kita tidak butuhnya, tetap kita butuh. Semua butuh karena fungsinya tadi saling melengkapi itu. Cuma nanti keegoisan anak muda itu di sana bahayana. Ngerasa aing nyaho, watak batunya itu. Ngerasa aing nyaho, ngerasa aing boga duit, kesebutkan lah ya barudak ya rata-rata kan ngomong apal online sama segala rupa boga duit didinya, boga ilmu didinya. Omongan kolot bakal naon-naon itu. Sapirakeun nya. Sapirakeun itu bahaya terbesar yang akan kita harus waspadai adalah itu. Jadi ketika anak udah bisa punya penghasilan, anak udah punya istilahnya mudah ego sendiri, boga ilmu sendiri, peran orang tua kan sangat kecil. Iya, betul. Karena sudah merasa sudah bisa gitu ya. Aing bisa. Ego itu akan muncul loh. Jadi orang-orang anak-anak generasi ayeuna mah naon sih? Makanya diajar naon fungsina ilmu kieu gitu tah. Bakal kurang lebih tinggal searching kan gampang gampang. Nge-save Pak, kirimkeun via WA gitu. Nah, gitu. Nge-save Pak, mana link YouTube-na gitu. Jadi kan ada mungkin dikhawatirkan ada budaya seperti itu. Jadi memang dengan adanya perubahan HP ini, segi sosial berubah, segi attitude berubah, segi pendidikan berubah, bahkan orang-orang pun berubah. Ditambah dengan sekarang kondisi pandemi, orang lebih nyaman lagi dengan HP. Iya. Luar biasa itu loh. Tapi itu tanya memang kalau melihat zaman sekarang mah gitu nya teknologi itu sudah semakin canggih teh. Kawas nama jika nama lamun teh nyana HP sapoe geus asa galau lah gitu. Sakau mana HP? Jauh tos ka perjalanan jauh tapi HP tinggalin. Daek bane balik deui. Langsung lanjut ke perjalanan tau euih deui. Balik deui asli. Gitu. Jadi kan. Bener loh. Pernah loh HP tinggalin di cas di Ciomas. Posting masih Sumedang. Balik deui. Balik deui jam tahunya dari Sumedang ke Ciomas itu kurang lebih 40 menitnya. Ya, lumayan ya. Hanya demi sebuah HP. Balik deui eta mah. Seakan kita tidak bisa hidup tanpa HP lah sekarang ini. Jadi bener-bener waduh kumaha nya harapan hidup tanpa HP kan itu tantangan. Jadi wah emang ekstrim. Berarti bukan hanya orang lain lah. Ya, ternyata kita juga mengalami bahwa HP itu sekarang menjadi barang penting yang memang HP setelah hirup gitu tahu. Gitu. Udah kenal lah istilah nama. Cuman memang kan urang mah bisa memilah, bisa memilih, bisa menyesuaikan lah. Selama itu menguntungkan dari segi uang, bisa dapat uang dari HP, it's okay. Tapi kan anak-anak ukuran anak kan hanya untuk main gitu. Main saja gitu. Main, beli kuota. Jadi ketika dulu itu ya, ini generasi lucu ya. Santai Pak. Ya mau ini ditampilnya. Hilap. Keasikan nih. Pak hayang minta duit, kenaon? Beli mobilan. Oke, beli mobilan. Itu permintaan pertama anak. Kedua, biasanya apal HP. Pak minta pulsa, karena telepon. 2. Ayeuna mah mobil nggak semua minta. Kemudian pulsa nggak semua minta. Ayeuna mah lamun emang langsung beli kuota. Pak, kuota terus kayaknya kakaping we eta. Nah, semua udah di kuota gitu nya. Karena nilai hiburannya semua dapat dari kuota. Orang hayang hiburan alajo ada TV mah dah gitu-gitu kan ya loba iklan segala rupa. Plus juga mungkin parebut remote jeung kolot. Enggak sih. Pernah dulu monopolinya Yudo kan orang opatannya gitu bisa ngocok lah gitu gitu. Sekarang mah ya kan di dia oke. Bisa online oge main ludo terus jeung orang karek apa lo gitu ngaranna ludo lo. Ngaranna lo. Dina orai tangga dibalikeun aya ludo karek apa ngaranna ludo lo. Nah jadi memang kadang diajar bahasa, diajar naon kan diajar bersikap kan ketika main ludo gitu. Misalnya main ludo gitu tuh. Iya. Kejujuran segala rupana. Kan ieu mah kesabaran. Kesabaran.
Keheul tokeran wae. Tokeran we. Semua berubah gitunya ketika aya istilah HP, orang bisa main online. Segi positifnya oke lah. Mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauhnya, menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat. Oke lah, kalau memang karena kondisi pandemi oke lah dimungkinkan kita bagus dengan Online-nya. HP-nya online. Cuman kan memang gitunya, namun bahkan sebelum ada HP pun sebenarnya orang udah main dengan HP gitu. Iya, betul. Ya luar biasa sekali aja jadi memang tantangan gitu. Tapi gini loh, Wak. What the next? Ya, Menurut siap. apa istilah nama? Dengan kondisi seperti ini gitunya, dimana kan anak-anak berubah, Ya, kemudian juga orang berubah, pasti. segala sesuatu semua berubah. Apa yang akan mungkin menurut A terjadi di kemudian hari ya? Artinya bukan berarti orang ngaramalnya, cuman lebih Ya. kepada apa yang A khawatirkan mengenai dan mungkin juga apa positifnya apa kedua ke depannya. Dengan teknologi gitu ya. Dengan teknologi, dengan orang-orang, dengan semua perkembangan yang ada. Dulu juga pernah mendengar tuh kata untuk SMP-nya, zaman SMP ya seberapa tahun tuhnya TWK Sebut saja 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu lah. Kata guru TIK, dulu kan masih ada pelajaran TIK-nya. Pak Wahyu. Bukan. Ayo beda. Sekarang kan Ada, oke. Beda. Dari SD sudah pisah ya. Jadi Benar-benar bisa. kata guru saya teh nanti mah kita bisa beli bala-bala dari bahasanya kayak gitu, bisa beli bala-bala dari Amerika katanya teh. Wah, masa Pak? Gimana caranya? Kan ada jual beli online nanti mah gitu. Itu berapa tahun dari sana? Baru ngeh sekarang gitunya. Oh iya, sekarang bisa mungkin yang dimaksud bala-bala itu bukan bala-bala yang aslinya, tapi bisa barang apapun gitu ya dapat kita beli dari luar negeri atau dari tempat yang jauh sekalipun. Jadi teu kudu meuli teh orang kudu ka toko atau gimana. Sekarang sudah terbukti. Oh, jadi omongan guru saya teh benarnya sekarang bisa terjadi. Tak mungkin oge menyikapi kalau kita bisa berpikir atau mengira-ngira untuk kedepannya, untuk khususnya di kita gitu ya. Mungkin dari setiap orang yang sudah tua atau itu kan sudah tidak ada mungkin ya, termakan usia, akan muncul generasi-generasi yang semuanya mungkin bisa paham tentang teknologi dan juga itu mungkin bisa apa ya? Kalau misalkan untuk yang baiknya bisa lebih memudahkan komunikasi, bisa memudahkan kita berdekat dengan yang jauh gitu ya. Dan intinya bisa mungkin kita tidak akan ketinggalan dengan negara-negara yang lain gitu ya, atau khususnya dusun-dusun yang lain, bahwa di kita juga mungkin bisa ada sinyal mungkin nantinya gitu. Mungkin itu harapannya gitu. Harapannya kita Bisa ada sinyal karena teknologi dituntut untuk bisa tahu tentang teknologi gitu ya. Kalau teknologi tidak ada sinyal itu tidak akan ada artinya ini. Sebuah handphone meskipun sebagus apapun gitu ya. tanpa sinyal mah percuma. Tapi itu dari segi baiknya, sisi positifnya gitu ya. Kita tidak akan ketinggalan, ikut cek wayang tema bisa ngegelan zaman lah gitu ya. Bisa ngegelan zaman gitu ya. Orang teh henteu jadi pemikiran kehidupan di zaman aja pemikiran teh tidak jadul gitu ya, tapi bisa disesuaikan gitu ya. Nah, itu dari segi positifnya, tapi dari segi negatifnya berapa banyak orang atau anak-anak yang menjadi kecanduan akan teknologi. Seakan-akan mereka itu tidak bisa hidup tanpa teknologi gitu ya. Tadi dikatakan jadi anak-anak itu kerjanya itu ngaku gulung HP we gitu nya. Tita salat embung, tita ngaji embung gitu nya. Atau menunda lah Kayak gitu. Salat kela namanya agak adan. Kalau kayak komat. Terus tak kira atuh salat mah gitu nya. Ya gitu. Mungkin itu dari kelalaiannya. Tapi insya Allah ibu-ibu zaman now itu lumayan lah. Insya Allah bisa mengikuti kajian online kayak gitu kan. Itu sumber hidayah semuanya gitu ya. Kita bisa mencari lah gitu cara-cara mendidik anak yang baik itu tanpa melalui ustadz juga. Tapi kita melalui media-media yang mungkin menurut syariat Islam itu bisa digunakan, bisa menjadi rujukan gitu ya. Bagaimana cara merawat anak, mendidik anak. Kalau kita tidak mampu, udah pesantrenkan aja kan kayak gitu. Itu harapannya sih mudah-mudahan diurangnya generasi pemuda, anak-anak dan juga dewasa bisa berkolaborasi untuk menjadikan dusun kita menjadi lebih baik lagi dan selamat di dunia dan di akhirat tentunya. Kayak gitulah. Amin. Mungkin itu saja. Keluar biasa teman di sana. Tapi gini lah sedikit tadi mengenai beli bala-bala di Amerikanya. Kemarin waktu mungkin sebulan yang lalu atau mungkin 2 bulan yang lalu, Lalang kan pesen sebuah alat lah
Harganya murah loh, cuman 5.000 sama 10.000 lah, 15.000 lah, Iya. 15.000. Pesen gitu. Di mana itu teh? Nah, yang bikin kagetnya naon? Kan lamanya. Nah, tuh seminggu gak ada, itu kumaha. Tapi di online shop itu masuk posisi terkirim. Oh, udah terkirim. Terkirim. Nah, lila tuh kayak mungkin 2 minggu sampai 2 minggu lebih nyampe. Oh. Paket mun siapa pas dibuka, pas lihat alamatnya Cina. Cina. Itu kekarekan loh beli padahal e-commerce orangnya Yeah. cuman ketika pas beli ternyata barang pas diselidik barangnya dari luar dari sebuah provinsi di Cina bla 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 Cina alamat Cina lah. Anjir. Jauh oke nya. Jauh oke gitu Ya, balanya itu tuh mungkin. ketika jarak sakitu ribu padahal ukur 15.000 itu gratis ongkir loh. Mantap itu. Gratis ongkir beli Jauh. cuman 15.000 belinya mah 25 lah cuman nggak ada satu barang jadi kurang lebih 15.000-an dikirim dari Cina ke Sumedang. Ke dia comot. Kita udah kasih Mas Kagang Ita. Oh, Kang Ita. Ya. Kagang Ita. Durasi sekitar 2 mingguan lebih itu. Dan itu asa baheula mah Udah teu gitu ya. mungkin nya ayeuna mah asli loh. Beli nu barang baheula di urang mah hesen neangannya di Sumedang hesen neangan. Ya. Diantirkeun teh WKI mah loh. Mah kadang gratis ongkir. Itulah mungkin salah satu hikmah ya. Yang positifnya gitu. Hikmah positifnya. Kalau kita mengirakan jarak di kita we ka Sumedangnya itu sabarahan coba. Sabarahan. Bisa melebihi harga nu harga barang yang dibeli loh. Heeh. Jadi di Cina ke Indonesia ke Sumedang Kagang Ita sabaraha lamun dihitung kilo berapa ribu kilo. Kalau dihitung dengan transportasi. Itu memang lah bagaimana terlepas dari bagaimana perhitungannya. Cuman yang jelas ternyata nggak ada batas. Iya, nggak ada Sekarang batas. internet tidak membuat batas. Kita beli barang 15.000 di Cina, Diantarkan tapi Kak Ima diketrok tah, paket tah, wajir Cina luar biasa. Jadi kan itu memang sekarang mah gak ada lagi batasan dalam untuk berbelanja. Iya. Itu. Semuanya bisa lah gitu. Selagi bisa memungkinkan gitu ya. Itu ekstrim. Oke, karena mungkin durasi ya, kita closing statement. Apa Siap, ingin siap. sampaikan untuk rekan-rekan pemuda dimanapun itu? Oke, untuk pesan dari saya untuk semua kalangan ya, mau muda dan tua gitu ya, khususnya pemuda seangkatan saya, jangan sia-siakan masa mudamu untuk melakukan hal-hal yang baik, yang insya Allah kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Gitu ya. Contohnya menjadi suatu amal jariah gitu ya, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka akan dicatat kebaikan itu buat kita juga gitu ya. Dan juga mungkin untuk anak-anak nih, anak khususnya yang sekolah di SMP, SMP Tanjung Medar khususnya, coba selama masa pandemi ini kalian semangat belajar di rumah dan juga bisa terus memperbaiki diri kalian, berdekat dengan orang tua, berbakti kepada orang tua kalian. Insya Allah itu menjadi suatu nilai yang bagus di hadapan Allah, menjadikan kesolehan buat kalian. Untuk rekan-rekan kita semua, kaulah muda, jangan ada batasan buat kita untuk selalu bersilaturahmi ya. Silaturahmi, kemudian tetap semangat melaksanakan aktivitasnya, khususnya aktivitas yang baik-baik saja gitu ya. Tinggalkan yang tidak bermanfaat, karena tidak ada yang dapat menjadi penolong kita selain amal perbuatan yang baik itu sendiri gitu ya. Yang ikhlas dilaksanakan karena Allah. Dan juga buat teman saya yang satu ini, Asik. coba untuk kedepannya kita doakan ya, semoga lebih sukses lagi. Amin, luar cepat biasa. punya calon anak dulu. Istri mah pasti lah. Oh ya, anak gitu. punya anak yang baik dan soleh-solehah lah. Insya Allah Luar doakan, doakan juga saya. Ya sama-sama doakan loh. Kita sama-sama doakan loh. Jadi itu tadi bukan untuk saya loh. Iya kan saling kembali mendoakan. lagi pada kalau kita mendoakan yang baik kembali kepada kita kan kayak gitu. Ini Pak. Ya mungkin itulah amanat, bukan amanat sih. Apa kata-kata Sharing. bijak dari saya, kata sharing dari saya. Lakukan kebaikan, tinggalkan atau kurangi, bahkan tinggalkan kemaksiatan. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, luar biasa. Obrolan kita di pagi ini. Siap. Teman-teman. Ya, sama-sama. Syukran jadid. Asik. Teman-teman bisa Jadi teman-teman, saya cukupkan sekian. Terima kasih telah menonton. Ingat selalu untuk like, comment, dan subscribe. Mantap.
Terima Insya Allah kasih. berkah. Kalau berkah luar biasa. Atur nuhun, A. Sama-sama. Oke, teman-teman, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.